Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita lanjutkan di shad ya, matanya kemarin apa? Wa aqallu tilafihi minasmain. Jadi susunan kalam paling sedikit itu terdiri dari dua isim, ka zaidun qaimun au fi'lin wasmin, atau fi'il isim, ka qama zaidun. Syarahnya udah kita baca ya sampai nomor 2 ya. Jadi bentuk pertama itu apa? Ismain, dua isim. Kemungkinannya ada berapa? Kalau dua isim, pertama apa? Ihdahuma an yakuna mubtada'an wa khabaran. Ya. Jadi kalau dua isim ada berapa kemungkinan? Ada 4. Sadarus pertama apa? Nah, yang kedua? Ya, yang ketiga? Sadda masaddal khabar. Sama, ya. Yang keempat? Ya, hayhatal aqiq ya kemarin. Hayhatal aqiq. Kemudian yang nomor 2, Ustaz Ajis apa? Dua isim. Yang kemungkinan kedua wa amma tilafi min fi'lin wasmin. Ada berapa bentuk? Yang pertama isim fa'il. Isim satu. Ya. Contohnya qoma zaidun. Yang kedua isimnya berupa naibul. Contohnya zaidun. Ya, itu yang udah kita baca. Sadarus yang ketiga sekarang. Wa amma tilafuhu min jumlataini falahu suratani aidan. Ihdahuma jumlatasy syarti wal jazaa'i nahwu in qama zaidun qumtu. Wa tsaniyatu jumlatul qasami wa jawabihi nahwu ahlifu billahi la zaidun qa'imun. Ya. Yang ketiga yaitu yang tersusun kalam, ya, kalam yang tersusun dari dua jumlah. Ya, jadi kalau tadi kan dua isim, isim plus fiil, ini jumlah, dua jumlah. Ada berapa bentuk? Ada 2 juga. Yaitu pertama, jumlatus syarti wal jaza. Jumlah syarat dan jawab syaratnya. Nahu contohnya. Jadi maksudnya jumlah syarat dan jawabnya. Karena kalau hanya jumlah syarat aja terus nggak ada jawabnya, kalam bukan? Bukan ya, jadi jumlah syarat doang tanpa jawab syarat, maka kalimatnya belum sempurna. Begitu juga kebalikannya, tiba-tiba ada jawab syarat, jumlah syarat nggak ada. Nah, ini juga nggak bisa. Contohnya tadi in qama zaidun qumtu. Mana jumlah syaratnya? Saudara. Zaidun. In qama zaidun. Jawab syaratnya? Qumtu. Mumtaz. Contoh yang kedua atau bentuk kedua, jumlatal qasami wa jawabihi. Jumlah qasam sama jawabnya. Ini juga sama kalau contohnya di sini ahlifu billahi la zaidun qaimun. Aku bersumpah demi Allah, sungguh Zaid berdiri. Mana jumlah qasamnya? Ahlafu billah. Mana jawab qasamnya? La zaidun qaimun. Nah, cuman kalau di bentuk kedua ini jumlah qasam bisa dihapus ya. Jumlah qasamnya ahlifu itu bisa dihapus. Sisanya atau digantikan jadi misalnya wallahi ya, jadi contohnya wallahi la zaidun qaimun. Jumlahnya itu dihapus ya, itu bisa kalau di bab ini. Dan intinya kalau jumlah semua sumpah itu pasti ada jumlah qasam, ada jawab qasam, itu udah mesti.
Jawab qasamnya la Zaidun qa'imun. Keempat, saat Ajis. Wa amma tilafuhu min fi'lin wa ismaini Wasmain ya. fa nahwu kana Zaidun qa'iman. Artinya Dulu Zaid berdiri. ya, Zaid berdiri. Zaid berdiri. Fiilnya mana? Kana. Ya, isimnya Zaid kan tersusun dari satu fiil dan dua isim. Isimnya apa aja? Zaidun wa qa'imun. Ya, isim sama isim yang keduanya tuh khobar. Ini berlaku buat kana dan saudara-saudaranya. Kita bisa bikin kalam terdiri satu fiil, nih fiil nakis, isimnya dua. Terus. Wa amma tilafuhu min fi'lin wa thalathati asma'in fa nahwu alimtu Zaidan qabilan. Artinya alim tuh apa artinya? Alimtu saya mengetahui Ya, Zaid itu qabil. mulia. Aku tahu bahwa Zaid mulia. Mana satu fiil, tiga isim mana? Alimtu fi'lun Zaidun wa qabilun. Nah, satu lagi isimnya mana? Tu ya domir. Ya, domir. Jadi ada tiga ya. Karena kalau salah satu aja dihapus, misalnya alim tu Zaidan, maka kalimatnya nggak sempurna, ya. Karena dia yahtaju ila maf'ulain. Karena dia perlu dua maf'ul bih, ya. Makanya nggak bisa. Lanjut, salah aja. Wa amma tilafuhu min fi'lin wa arba'ati asma'i fa nahwu a'lamtu Zaidan amran qadilan. Artinya, aku memberitahu Zaid bahwasanya Amron juga Amr itu mulia. mulia. Mana satu fiil empat isimnya mana? Fi'ilnya a'lamtu, tu-nya isim, Zaidan isim kedua, Amron isim ketiga, Khalid isim keempat. Iya, seperti itu. Jadi ada 4. Lanjut. Terus fahadhihi Fahadhihi suwar ta'lifi wa aqal tilafihi min asmaini aw fi'lin wa ismin kama dzakartu wa ma saraftu bihi min andalika huwa aqallu ma yata'allaqu minhu al-kalamu huwa muradun nahwiyyin wa ibaratu ba'dihim tuhimu annahu la yakunu illa min asmaini aw min fi'lin wa ismin. barakallahu fiik. Jadi fahadhihi suwarut ta'lif. Ini adalah bentuk-bentuk susunannya kalam. Ada berapa? 6. Tapi kalau dirinci 1 ada 4, 2 ada 2, 3 ada 2, 4 1, 5 1, 6 1 ya. Jadi ada susunannya itu harus merujuk kepada 6 ini. Nomor 1 ada 4, nomor 2 ada berapa? 2, nomor 3 2. Berarti berapa? 8. Kemudian ditambah 3. Ya enggak? 1 2 3. Jadi berapa? 11. Jadi ada susunan dalam bahasa Arab yang membentuk kalam itu ada 11, ya, ada 11 bentuk. Nah, yang enggak disebutin di sini itu misalnya mubtada khobar kemasukan inna. Tadi kan di sini mubtada khobar kemasukan kana masuk ya? Nah, mubtada khobar kemasukan inna, mubtada khobar kemasukan la nafiyah lil jinsi enggak masuk ya? Enggak disebut maksudnya. Atau yang bertemu Laisa dan saudara-saudaranya. Berarti itu masuk ke mana? Ya masuk ke mubtada khobar aja. Ya, masuk ke mubtada khobar. Kenapa? Karena diduluin sama huruf ya. Kalau kana kan fiil gitu kan. Paham enggak maksudnya? Ya kan? Karena kan susunannya minasmain au fi'lin wasmin. Cuman satu fiil, 2 isim, fiil, 3 isim. Nah, tadi kan banyak gitu ya.
Atau kalau misalnya mau dibikin, berarti kita bikin nomor 7, ini kan nomor 6. Nomor 7 yaitu apa? Terdiri dari 1 huruf dan 2 isim. Nah, itu bisa kalau mau nambahin. Nomor 7 misalnya. Kalam itu bisa terbentuk dari 1 isim dan 1 huruf dan 2 isim. Ya, jadi itu lebih clear. Tapi ujung-ujungnya ya intinya isim gitu ya. Dan paling sedikit wa aqallu tilafihi minasmain, paling sedikit kalam itu 2 isim atau 1 fi'il 1 isim sebagaimana yang sudah disebutkan. Wa masarrahtu bihi, dan saya tegaskan juga bahwasanya min anna dzalika huwa aqallu ma yata'allafu minhul kalam. Hal tersebut adalah susunan paling sedikit dari 1 kalimat. Itulah yang diinginkan oleh para ahli nahwu. Ya, jadi huwa muradun nahwiyin. Wa ibaratun wa ibaratu ba'dihim, dan ungkapan sebagian mereka tuhimu annahu la yakunu illa min ismain. Sebagian mereka bisa salah ya, tuhimu waham, memberi kesalahpahaman bahwasanya kalam itu tidak terbentuk kecuali dari 2 isim atau dari 1 fiil dan isim. Maksudnya Syekh Ibnu Hisam itu sebenarnya pengen menjelaskan bahwa kalam itu terdiri dari 2 isim atau 1 isim dan fiil. Ya, jadi bukan hanya itu aja, tapi ada banyak gitu. Jadi kan dijabarin tuh kan. 1 fiil isimnya ada beberapa gitu ya, dan seterusnya. Itu masih juga kalam ya. Udah selesai. Sekarang bab yang baru yaitu bab i'rab. Lanjut. Faslun, baca. Faslun anwa'ul i'rabi arba'atun. Raf'un wa nasbun fi Bismin wa fi'lin. Nahwu Zaidun yaqumu wa inna Zaidan lam yaquma, wa jarrun fi ismin nahwu Zaidin, wa jazmun fi fi'lin nahwu lam yaqum. Fayurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin wa yujarru bi kasratin wa yulzamu bi hadfi harakatin. ya. Ngerti ya? Ngerti ini mah gampang. Lanjut. Sin, terus. I'rab. Al-i'rabu atharun zahirun aw muqaddarun yajlibuhu al-'amilu fi akhir al-kalimati. Fadh-dhahiru kalladhi fi akhir Zaidin fi qawlika jaa'a Zaidun wa ra'aytu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Wal muqaddaru kalladhi fi akhir al-fata fi qawlika jaa'a al-fata wa ra'aytu al-fata wa marartu bil fata. Fa'innaka Qaddiru dhammatu fil awwali wal fathatu fit tsani wal kasratu fit tsalisi lita'adzur al harakati fiha wa dzalika al muqaddar huwa al i'rabu. Iya. Nanti ini i'rab itu asar zahir. Bisa juga asar muqaddar. Itulah bahasanya ya, i'rab yang kelihatan, ada yang muqaddar. Ya jalibuhul amilu, ini yang penting. Jadi diakibatkan oleh amil fi akhiril kalimah ya, fi akhiril kalimah. Itu yang disebabkan satu amil di mana asarnya tadi mau yang asarnya zahir ke atau asarnya muqaddar itu fi akhiril kalimah, di akhir kata kelihatannya, atau muqaddarnya. Ya contohnya Zaidun, jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin kelihatan. Atau yang muqaddar al-fata jaa al-fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, fa innaka tuqaddiru dhammata maf'ul bih ya. Fa innaka tuqaddiru dhammata fil awwal wal fathata fis tsani wal kasrata fis tsalis. Yaitu kalau al-fata, ngomongin al-fata isim apa? Maksur ya. Itu lita'adzuril harakati fiha. Kenapa ada uzur? Karena alif itu tidak bisa nerima harokat. Itulah si
muqaddar itulah i'rab. Ya, muqaddar lah. Apa muqaddar itu namanya i'rab. Lanjut Ustaz Ajis. Wal i'rabu Jinsun jinsun tahtahu arba'atu anwa'i ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. ya, seterus. Lanjut. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم Yastariku. يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب تقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وقسم يختص بالأسماء وهو Bihil asma'i. Bihi kan ya? Bil asma'. Ada hanya enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada, beda berarti. وهو الجر تقول مررت بزيد وقسم يختص بالأفعال وهو الجزم تقول لم يقم Kismun yahtassu bihil af'alu. Ya, jadi isim yang dikhususkan itu fi'il. Ya, itu jenis i'rab ada berapa? 4. Tapi berapa? Terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu qismun mushtarok lah bahasanya atau yashtariku fihil asma wal af'al. Apa tuh? Rafa, nasab. Dua-duanya ada kan? Isim fi'il ada. Ada qism yang khusus isim apa? Majrur. Ada qism khusus fi'il jazm. Lanjut. Saat ajis walihadzal anwa. ولهذا الأنواع الأربعة علامات تدل عليها وهي ضربات وهي ضرب. Ulang tadi apa? Walihadzal anwa'il. ولهذا الأنواع الأربعة علامات تدل عليها وهي ضربان Alamatun usulun وعلامات فروع والعلامات الأصول أربعة الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر. Ya. Dari 4 macam i'rab itu punya tanda, ya, punya tanda. Tandanya ada 2. Ada alamatun usul apa? Rafa, dhamma, nasab, fathah. Apa lagi? Rafa, nasab, majrur apa? Kasrah. Kalau jazm sukun. Itu usulnya. Ya. Itu usul ya. Rafa identik dhamma, nasab identik fathah, majrur identik kasrah, jazm identik sukun. Wal alamatul furu' sekarang. Ini panjang. Sadarus. والحركة للجزم وقد مثلت كلها وعلامات الفروع منحصرة في 7 أبواب 5 في الأسماء و2 في الأفعال وستمر بك هذه الأبواب Mufassalatan. Ya. Baru nih itu pendahuluan aja. Dan tanda furu' munhasirah, terbatas. Ada berapa? Fi sab'ati abwab. Ada 7. Jadi kalau tanda usul rafa, dhamma, nasab, fathah, majrur, kasrah, jazm, sukun. Adapun alamat furu' munhasirah, itu terbatas pada 7 bab. 5 di isim, 2 di fi'il, udah 7. Ya. Kemudian wasatamurru bika hadhil abwabu mufassalatan baban dan akan dibahas 7 bab ini, 5 di isim, 7 di fi'il. Itu bab per bab. Lanjut. Ustaz Aziz. Illa al-asma' as-sittata wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dumalin faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Iya. Lah tiba-tiba kecuali emang apa matanya tadi apa depannya? Wa yujzamu bihadfi harakah gitu kan. Illal asma as-sittah gitu jadinya. Kecuali isim yang sittah. Berarti ini kayak jurumiyah ya. Jadi bukan asmaul khamsah tapi asmaul sittah. Ada abu, akhu, hamu, hanu, ada tambah hanu. Ya. Maka dia beda
Kan kalau yang tadi matan sebelumnya yang normal kan, itu yang usul. Ya enggak? Yang rofa domah, jazm sukun, nasab fathah, majrur kasroh. Nah, kalau ini udah melenceng, udah furu. Yaitu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya. Ya, jadi tandanya udah tanda furu. Ya, syarahnya. Terus. هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل وهو باب الأسماء الستة Mu'tallah المعتلة al-mudhafah. وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال فإنها Turfa'u. ترفع بالواو نيابة عن الضمة. Dah, cukup. Jadi ini bab apa? Yang keluar anil asli, kharaja anil asli. Itu asmaus sittah mu'tallah al-mudhafah. Apa maksudnya? Apa bagian itu ngerti enggak? Isim yang 6 al-mu'tallah al-mudhafah. Apa maksudnya? Yang ada huruf ilatnya. Apa huruf ilatnya? Wawu, alif, sama ya, gitu kan? Itu kan kalau abun saja itu kan bukan abun misalnya. Enggak kan? Ada huruf ilatnya. Syarat kedua ada mudhafah, harus didhofahkan. Kalau abun doang enggak. Tapi kalau abuka, abuhum, abuki, nah itu baru asmaus sittah. Harus mudhaf. Maka dia ya, sebagaimana kita ketahui rafa wawu ya mengganti dhammah ya kan? Mengganti dhammah. Lanjut sadadis wa tunsabu bil alifi niyabatan anil fathati wa tujarru bil ya'i niyabatan anil kasrati. Taqulu ja'ani abuhu wa ra'aitu abahu wa marartu bi abihi. Wa kadzalika al-qawlu fil baqi. Nah, ya, paham ya? Lanjut. Wa syartu i'rabi hadhil asma. Nah, ada syaratnya. وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور. Oh, ada 3 syarat. Apa? Asmaus sittah ada 3 syarat. Syarat pertama. Syarat terus. أحدها أن تكون مفردة Falau kanat مسنة mus بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كما تعرب kullu. تثنية تقول جاءني أبوان ورأيت أبوين ومررت بأبوين. Iya. Syarat mengi'rab isim asmaus sittah itu adalah yang pertama harus mufrad. Abu, akhu, hamu, hanu, fudhunya itu harus mufrad. Falau kanat musannatan, kalau aja dia musanna, maka enggak jadi lagi asmaus sittah. Maka di'irabnya dengan alif ketika rafa, ya ketika majrur, dan nasab sebagaimana ya ketika jar dan nasab sebagaimana isim musanna ya kayak biasa. Ja'ani abawani ya gitu aja. Aduh, telah datang 2 bapak. Wa ra'aitu abawaini marartu bi abawaini. Ya, jadi seperti itu ya. Musanna. Kalau misalnya telah datang padaku 2 bapak mereka, gimana Ustaz Ajis? Ja'ani 2 bapak. Telah datang kepadaku 2 bapak mereka. Ja'ani abawahuma. Ja'ani apa? Abawahuma. Abawahum. Kan mereka kan? Abawahum ya. Ja'ani abawahum. Benar gitu?
kan di mudhof. Memang enggak asmaul khamsah itu? Asmaul sittah kan di mudhof. Kan abuhu akhuhu kan mudhof itu. Ja'ani Abawa kan ja'ani abawani gitu kan tadi antum bilang yang kalau ja'ani abawani telah datang kepadaku dua bapak. Kalau telah datang kepadaku dua bapak kalian misalnya. Ya benar, tetap aja ja'ani abawakum. Tetap bukan asmaus sittah. Meskipun di mudhof. Ya, i'rabnya seperti i'rab musanna. Ya, jangan ragu. Lanjut, terus. Satajis. Wa in kanat majmu'atun majmu'atan jam'u taksirin. Jam'at taksirin u'ribat bil harakati al asli kaqulika ja'ani aba'uka wa ra'aitu aba'aka wa marartu bi aba'ika. Sama juga ya kalau jama' ya di i'rab sebagaimana ya jama' taksir aja. Tidak asma sittah. Seperti itu. Lanjut. Wa in kanat terus. Wa in kanat majmu'atan jam'a tashdid u'ribat bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Taqulu ja'ani abuna wa ra'aytu abina wa marartu bi abina wa lam yajma' minha hadzal jam'u illa al-abu wal akhu wal ham. Iya. Kalau jamanya apa namanya? Mudzakkar salim ya tashih, maka i'rabnya kayak jamak juga aja ya, tidak berubah ya. Nah, di situ ada apa? Walam yajma' minha hadzal jam'a illal abu wal akhu wal hamu. Apa maksudnya? Apa maksudnya di itu? Tidak jama' sahih. Iya. Tidak dijama mudzakkar salim, ya tidak bisa dijama dengan jama mudzakkar salim kecuali abu. Berarti kan abuna ya kan? Akhu sama hamu. Itu di antara asma sittah itu tidaklah dijama dengan jama mudzakkar salim kecuali abu, akhu sama hamu. Kalau yang lain enggak bisa. Ya, tidak bisa dijama dengan jama mudzakkar salim. Zu gimana zu? Zu misalnya dijama dengan jama mudzakkar salim enggak bisa. Fu juga. Nanti kita masuk ya kalau enggak salah ada syarat menjamakan dengan jama mudzakkar salim. Kata Jis. Asani an takuna mukabbaratan. Mukabbaratan. Walau Sugirat muribat bil harakati nahwu ja'ani ubayyuka wa ra'aitu ubayyaka wa marartu bi ubayyika. Ngerti enggak? Syarat pertama tadi apa? Harus mufrad. Syarat kedua harus mukabbarah, bukan yang isim tasghir. Ya, bukan yang isim tasghir. Kalau bapak, abu itu Ubay itu apa? Ja'ani ubayyuka. Telah datang kepadaku ayah kecilmu. Nah, itu di tasghir itu normal, enggak i'rab seperti asmaus sittah. Harus mukabbarah yang besar gitu ya. Lawan dari musaghharah ya. Musaghharah itu isim tasghir. Wazannya itu apa? Fu'ail. Sungai misalnya nahrun, nuhair. Hajar, hujair. Abun, ubay. Ubay itu ayah kecil gitu ya. Hamun, humay. Akhun, ukhay. Itu ya. Bukan itu. Kalau gitu enggak asmaus sittah ya. Tidak asmaus sittah. Lanjut. Syarat ketiga. Saudara. Asal itu antakuna mudhafatan falau kana mufradan
Paham ya? Syarat ketiga, syarat pertama apa? Sekali lagi. Mufrad, mukabbarah, bukan tasghir maksudnya. Yang ketiga, ini yang paling kelihatan, harus mudhof. Kalau nggak mudhof bukan asmaul sittah. I'rabnya jadi i'rab normal. Ya, seperti itu. Apalagi dzu. Nah, dzu mah pasti mudhof itu. Nggak mungkin nggak ada mudhof ilaihnya kalau dzu. Jadi kalau dzu itu pasti ada mudhof ilaih, dzu malin ya, atau yang lain. Kalau fu mesti ada mudhof ilaihnya enggak? Mulut. Ya. Kalau mudhof ilaihnya dibuang jadinya gimana? Iya, mimnya muncul maksud Anda itu, ya. Hadza famun gitu ya. Hadza abun. Hadza akhun. Hadza fu enggak gitu. Hadza famun, mimnya muncul ya. Tidak boleh dibaca apa? Hadza fun. Enggak boleh itu. Ya. Satu harokat doang. Mimnya muncul ya. Kan hadza abun, hadza akhun, hadza fun, enggak bisa. Hadza famun, mimnya muncul. Tapi kalau jadikan asmaul sittah, mimnya hilang ya. Seperti itu. Kalau mimnya dimunculin tapi didofahin, misalnya mulutmu, famuka, famuka asmaul sittah bukan? Bukan. Paham ya? Yang asmaul sittah tuh fuka. Kalau mimnya dihilangin, ya kalau mimnya dihilangin. Famuka itu bukan asmaul sittah. Artinya dia kayak isim normal biasa. Lanjut. Walihada syaratul akhir syaratun wa huwa an yakuna mudafa ilaihi ghairu ya'il mutakallimi fa in kana ya Mana sih anak hilang? Ulang-ulang walihada dari walihada. syaratul Akhiru syartun wa huwa an yakuna al-mudafu ilaihi ghairu ya'il mutakallim fa in kana ya'il mutakallim beda ya teksnya ya. Fa in kana ya al mutakallimi uribat aidan bil harakati lakinnaha takunu muqaddaratan taqulu hada abi wa ra'aytu abi wa marartu bi abi fa yakuna akhiruha maksuran bil ahwal thalathati wal harakatu muqaddaratun fi tuqaddiru fi jami'il asma'il mudhafati ila ya'i nahu abi wa akhi wa hami wa gulami. Ya. Syarat pertama apa tadi? Mufrad. Syarat kedua apa? Mukabbarah. Bukan tasghir. Syarat ketiga apa? Mudhaf. Ya, mudhaf. Walihadza syartul akhir, dan di syarat ketiga ini syartun. Jadi syarat nomor 3 punya satu syarat lagi. Jadi turunannya dia. Syarat ada 3. Syarat nomor 3 ada satu syarat. Yaitu apa? Iya mudhof boleh, cuman bukan mudhof kepada ya mutakallim. Ya kalau di i'rab kepada ya mutakallim, berarti meskipun mudhof berarti dia bukan asmaul sittah. Hadza abi, ini ayahku. Itu bukan asmaul sittah. Jadi dia kayak isim yang didofahkan kepada ya mutakallim pada umumnya. Seperti itu ya. Jadi uribat aidan bil harakat lakinnaha takun muqaddarah. Tapi takdirnya muqaddarah. Kenapa? Ya karena kan enggak bisa hadza abi. Harusnya kan hadza abun terus ya. Harusnya hadza abui gitu kan. Enggak bisa kan? Ba-nya itu dia kalau kita i'rab abi berarti apa? Hadza mubtada, abi
abinya khobar. Ya. Tanda i'rabnya apa? Dhammah muqaddarah. Lil munasabah, untuk nyocokin karena dia setelahnya ya. Kan nggak bisa kita baca dhammahnya muncul kan abui jadinya kan. Seperti itu. Fayakunu akhiraha maksuran fil ahwalis salasati. Jadi semuanya kan kasrah. Hadza abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Wal harakati muqaddaratun fihi. Harakatnya muqaddarah. Kama tuqaddiru fi jami'il asma'il mudhafati ilal ya, sebagaimana ditakdirkan ya pada semua isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim, misalnya abi, akhi, hami, gulami, itu semuanya i'rabnya apa? Muqaddarah ya, muqaddarah semua. Seperti itu. Kalau misalnya dua buku saya jadi apa? Dua buku kitabani. Kalau dua buku saya apa? Kitabaya, betul. Berarti hadani kitabaya. Nah, itu kelihatan alif ya. Seperti itu ya. Jadi untuk yang diirafkan ke ya mutakallim. Lanjut terus. Wastaghnaitu Anistirat ya. Anistirati hadhihi syurut mufradatan mukabbaratan mudhafatan ila ghairiha al-mutakallim. Ya. Dan aku cukupkan penyebutan syarat-syarat ini cukupkan ya, wastaghnaitu an istirati hadhihi syurut likauni lafadtu biha mufradatan mukabbaratan mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Intinya itu, mufradatan mukabbarah mudhafah ila ghairi ya'il mutakallim. Jadi aku mencukupkan diri dari penyebutan syarat-syarat ini, maksudnya tidak aku menyebutkan syarat-syarat ini karena ya di matanya apa, coba kita harus cek matanya. Matanya itu apa? Nggak disebutin kan? Ya enggak? Ya nggak disebutin kan? Dia nggak ngomong apa-apa di matan. Wasyartun itu matan bukan? Bukan kan? Iya, matan cuma sampai watujaru bil ya gitu ya. Ya enggak? Nah, maksudnya itu kata beliau. Jadi beliau tidak menyebutkan penyebutan syarat-syarat ini karena kata lafaz tu aku pada matan telah menyebutkan asmaus sittah ya. Ngerti enggak? Aku mencukupkan diri dari penyebutan syarat-syarat ini, maksud tidak disebutkan likauni lafaz tu biha ya, tidak disebutkan penyebutan syarat-syarat ini likauni karena lafaz tu aku melafazkan menyebutkan biha pada matan contoh-contoh asmaus sittah tadi sudah dalam bentuk mufradatan mukabbaratan mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Jadi dicontoh ngelihatnya gitu. Lihat aja sendiri tuh contoh yang saya kasih kan, abu, akhu, hamu gitu kan udah mufrad, mukabbarah. Didhofahkannya ke hu ya, bukan ya mutakallim. Ya, jadi penulis itu cuma mengisyaratkan bahwasanya bentuknya itu ya kayak contoh-contoh itu gitu ya. Orang harus sudah mikir gitu ya. Sudah mikir. Dikit lagi. Wa inna ma qultu sadadis. Wa inna ma qultu wa hamuha wa udifatil hammu ila dhamiril muannati li ubayyina anna al-hamma aqaribu zawjil mar'ati ka abihi wa ammihi wa bani ammihi ala annahu rubbama utliqa ala aqaribil
Nah, apa jeli banget beliau. Coba lihat. Giliran hamu itu bukan hamuhu, ya enggak? Coba lihat. Abuhu, ahuhu, hamuha. Ya. Ya enggak? Kalau kita kan kalau di Jurumiyah misalnya hamuka, hanuka gitu ya. Cuman ini beliau jeli. Abuhu, ahuhu, hamuha. Hanuhu, fuhu. Nah, kok beda sendiri ya kalau antum ngelihat kok dia domir ha. Kenapa? Ya, kata beliau, dan hanyalah aku sebutkan di lafaz hamuha fa udifat fa adoftu, maka aku idofahkan, ya, aku idofahkan hama itu apa artinya? Ipar ya. Fa adoftul hama gitu ya, maka aku mudofkan hama ila domiril muannas, kepada domir muannas. Kenapa? Li ubayyina, untuk menjelaskan annal hama, bahwasannya hama ipar aqaribu jauzil mar'ah. Jadi hama itu dalam bahasa Arab ya. Kan hama itu maut ya, ipar. Ipar itu maksudnya ham di sini adalah saudara-saudaranya suaminya istri. Bayang nggak? Ham itu adalah aqaribu jauzil mar'ah, saudara-saudaranya suaminya istri. Istri punya suami, suami punya saudara-saudara. Berarti itu tuh yang bahaya tuh, ya. Saudara-saudaranya si suami terhadap istri. Misal ka'abihi, saudara dari wa ammihi wa ibni ammihi, saudara dari suami seperti ayahnya, pamannya atau anak pamannya, itu termasuk ham. Ham. Ala annahu ya utliqa ala qaribi jauzah. Ya. Dan kadang-kadang ya, kadang-kadang itu dimutlakan kepada saudara, berarti saudari ya, atau saudara-saudara dekatnya jauzah, itu istri ya. Seperti itu. Jadi akan tetapi terkadang ham itu dipakai buat saudara-saudaranya istri. Lebih sering ham itu dipakai untuk saudara-saudaranya suami. Ya, jadi kalau yang dipakai adalah ham itu di saudara-saudaranya suami, berarti kalau kita katakan iparnya, berarti iparnya siapa? Istri dong, makanya hamuha. Kan saudara-saudaranya siapa? Suami. Berarti kita bilang iparnya. Masa iparnya ke si laki kan? Berarti kan iparnya ke perempuan. Seperti itu ya. Jadi kenapa alasannya beliau bilangnya hamuha. Jadi lebih tepat hamuha. Berarti hamuha saudaranya suami dia perempuan gitu ya. Hamuki gitu ya. Jadi kalau diartikan saudara suami nggak boleh dibilang hamuka, hamuka, karena jadinya nggak pas. Satu lagi, wal hanu. Wal hanu qila ismun yukna bihi an asma'il ajnasi karajulin wa farasin wa ghairi dzalik. Wa qila amma yastaqbihu at-tasrihu bihi wa qila an farji khassa. Iya. Hanu itu adalah isim yang atau nama sesuatu yang dikinayahkan dari isim-isim jenis seperti laki-laki, kuda. Ya, kita kalau mau kinayah pakainya hanu. Kalau isim jenis model-model begitu. Wa ghairu dzalik dan seterusnya. Wakila berarti ada pendapat lain. Dalam pendapat lain amma ya. Amma yustaqbahu tasrihu bih, yaitu maksudnya adalah mengatakan sesuatu yang
tidak bisa diperjelas. Wakila anil farji khosoh, misalnya menyebutkan kemaluan. Jadi dalam bahasa Indonesia tuh si anu, ya. Maksudnya kalau orang ya, si fulan, si anu gitu. Ya. Kalau jadi mengkinayahkan sesuatu yang misalnya dianggap jelek, kita bilang si fulan tuh dia begini menceritakan aibnya, maka kita bilang hanu. Jadi anu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia juga kadang hanu itu maksudnya anunya. Ya, kemaluan seorang yang nggak bisa kita sebutkan, ucapkan secara tasrih, ya. Tegas. Si anu itu seseorang atau si binatang itu, ya itu si anu seperti itu. Baik, sampai sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan wal afsahu istimalul hani kagodin. Nah, ini berarti ini yang dirinci nih, karena si hanu ini kan ikhtilaf ya, ada yang asmaul khamsah, ada asmaul sitah, hanunya nggak ikutan, berarti hanunya ini ada beberapa perincian. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.